Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat GCC, bertemu lagi di acara Ngobrol Bareng GCC. Hari ini GCC kedatangan tamu spesial, nggak pakai telur. Jadi tamu kita hari ini adalah alumni Jerman, yang kampusnya katanya memang susah sekali untuk masuk. Yaitu kampusnya eyang kita, yaitu almarhum Profesor B.J. Habibie. Beliau kuliah dulu di sana, sama seperti tamu kita hari ini, yaitu di RWTH Aachen. Beliau adalah Herr Gani Albar Arahap, Diplom Engineer. Betul gak Her sebutannya? Betul, Mang Epai. Oh, betul seperti itu. Mik, coba agak deketan sih. Oh iya. Oh iya. tes. Nah, oke, seperti itu. Jadi Herr Gani ini merupakan alumni dari RWTH Aachen. Betul ya Her? Diplom Ing itu. Iya, nyebutnya jadi seperti itu. Diplom Ing, singkatan dari Diplom Engineer. Diplom Engineer. Kemarin tuh kalau yang saya dengar Diplom Engineer ini gelar semacam kayak S2 atau seperti apa sih Her? Apa katanya di Jerman dulu tuh nggak ada yang namanya S1 atau bachelor, seperti apa sih Her? Benar. Jadi old German degree itu dulu tuh pakai Diplom Ing. Diplom Ing itu S1 sama S2 satu paket. Jadi misalnya di Indonesia kan S1 3,5 tahun, S2 2 tahun, gitu kan. Dan dia langsung 5 tahun. Oh, masuk keluar langsung S2, dapat gelar S2, langsung berhak melanjutkan ke doktor S3. Oh, berarti PhD. dia lama kuliahnya 5 tahun berarti ya, Her? Jadi langsung dapat S2 istilahnya Diplom Engineer itu. Katanya sekarang udah nggak ada, udah jadi S1, S2, S3 gitu, bachelor, master atau doktor. Betul. Jadi sekitar tahun 2007, 2008, 2009 ya, antara itu ya. Jerman udah mulai ikut sistem Anglo-Saxon. Jadi ngikut Amerika ya, ada bachelor, selesai, dapat ijazah dulu, lanjut master, ijazah lagi. Jadi yang satu tadi diplom itu kepecah jadi 2. Jadi udah international system. Jadi sekarang mulai 2007-2008 Jerman sendiri sudah diplom udah nggak ada. Kalau nggak salah masih di satu kampus, Bundesland, di satu atau bahkan di satu kampus. Dresden kalau nggak salah, nanti tolong dicek ya. Dia masih punya sistem diplom. Kalau nggak salah tuh satu-satunya masih tersisa deh sekarang. Satu-satunya. Masih satu-satunya dia yang ada program diplom engineer itu. Selain itu udah bachelor master. Selain ya, sama kayak di Indonesia di S1, S2, S3 gitu tingkatannya Her. Siap. Oh iya, Herr Gani ini dia juga salah satu pengajar di German Camp Center. Beliau ini ngajar matematika ya Her? Iya betul. Peran matematika sendiri buat Herr Gani itu seperti apa sih Her? Buat saya kuliah di sana atau buat kehidupan saya bagaimana? Buat kehidupan dulu deh, secara keseluruhan matematikanya seperti apa? Karena yang saya kenal kan Herr Gani jago banget nih matematikanya. Biasa. Kalau saya juga jago, tapi matematika sebelum ditambah X sama Y, jadi masih 1, 2, 3 gitu. Kalau saya ngitung utang jago. Matematik ya, tujuannya kan solving problem matematika itu. Banyak hal di dalam hidup ini yang bisa kita quantify dengan matematika, lalu kita solving problem gitu ya. Pada dasarnya sih itu ya, membentuk pola pikir analitis, analitis gitu. Ya karena jurusan saya dulu itu banyak banget matematikanya. Itu namanya computational engineering science. Dari kata-kata computation itu kan perhitungan. Jadi engineering, science itu ya, pengetahuan alam. Sisi computationnya, sisi perhitungannya itu yang saya tekuni gitu, bidang saya gitu. Jadi ya matematika sangat melekat banget dalam kehidupan saya, apalagi saat saya kuliah dulu ya, sampai sekarang sebetulnya, karena saya mengajar juga kan, dosen, dan saya mengajar di GCC, mengajar matematika.
Ya alhamdulillah ini sebuah karunia dari Tuhan berupa kemampuan matematika. Iya. Makanya yang saya tahu tuh Ergani paling berperan penting banget di matematika. Makanya saya tadi timbul pertanyaan pertama tuh, matematika tuh apa artinya buat Hergani gitu. Iya. Nah, ngomongin ini tadi kan matematika berperan penting buat Hergani. Susah gak sih sebetulnya masuk RWTH Aachen itu sih, Her? Yang tadi jurusan computational mechanical engineering-nya itu susah gak sih sebetulnya dulu waktu zaman Hergani, seperti apa sih teknisnya? Kalau matematika itu sendiri, ini yang wajib kita ketahui ya sebelum berangkat ke Jerman ya. Memang dia menjadi dasar yang harus dimiliki kita, baik yang IPS, yang IPA, yang kedokteran gitu ya. Nah itu, yang saya tahu kan memang katanya banyak nih kalau saya lagi presentasi di kelas gitu ya, pertanyaan kenapa sih harus ada ujian matematika buat masuk ke universitasnya? Kenapa nggak yang lain gitu? Di hampir semua jurusan tuh pasti ada ujian matematikanya gitu. Selain bahasa Jerman ada ujian matematikanya. Kenapa sih harus ada matematikanya? Gitu. Jadi dua ya, bahasa Jerman matematika ya gitu. Selalu tuh. Bukan masuk bukan masuk ke kampusnya mungkin Bang Epai, masuk ke student college. Akan diuji dua itu kan, Jerman matematika. Betul. Kadang-kadang kita bertanya, ini anak mau masuk jurusan musik, G-Kurs ya. G-Kurs mau masuk sport, music atau bahasa, kok ada matematikanya? Gitu. Pertama dari ininya dulu deh. Dari 100%, kalau misalnya anak IPA, mungkin dia tuh biar lulus diterima dia harus 70%. Benar dari soal-soal yang ada gitu. Kalau anak kedokteran harus 80% gitu ya. Anak IPS mungkin 50-60%. Tapi kalau anak G-Kurs, dia cuman cukup benar 30% aja atau 25% aja, dikit aja, itu udah cukup untuk masuk ke G-Kurs. Jadi kayak formalitas, tapi tetap harus ada. Kayaknya tuh gini loh. Berarti porsi-porsinya itu yang beda berarti ya, Her? Porsinya, kalau misalkan bahasa 30%, IPS 50% istilahnya, kedokteran 80% gitu. Tapi tetap ada itu intinya. Semacam Jerman tuh mau nunjukin Anda tetap harus punya kemampuan berpikir logis dan analitis walaupun sedikit. Kayak semacam gitu kesannya ya. Kalau dulu mau masuk RWTH itu, kalau zamannya Hergani gimana? Kalau udah masuk student college nanti ada ujian akhirnya, lulus masuk RWTH, dilihat dari nilai kita kan. Tapi sekarang lebih sulit. Guys, yang saya tahu gitu katanya kan di RWTH kan tuh banyak anak-anak yang udah berangkat student college itu udah mau tembus ke RWTH-nya tuh susah banget katanya. Ada peraturan baru Mang Epai. Kayaknya berlakunya mulai tahun lalu. RWTH walaupun Anda sudah punya sertifikat student college, nggak bisa lagi masuk begitu aja. Ada tesnya lagi. Ada tesnya lagi, Her. Itu baru tuh. Baru tahun lalu kalau nggak salah. Tolong dicek nanti informasinya. Siap, silakan dicek. Kampus RWTH kan itu. Ya dulu lebih mudah masuknya, susah keluar. Itu sebetulnya mau pertanyaan saya selanjutnya tuh. Gimana itu kan susah masuknya RWTH kan. Keluarnya gimana? Susah juga apa mudah gitu? Susah banget keluar. Masuk gampang, keluarnya susah. Atau sekarang masuk susah, keluar susah. Ya bagaimana nggak susah ya. Sangat ikonik ya, RWTH tuh bisa dibilang 5 besar kampus teknik terbaik gitu. 5 besar. Dia ganti-gantian lah sama TU Munchen nih, Ilmenau dan kawan-kawannya saling bertukar posisi setiap tahun. Siapa yang nomor 4, nomor 2, nomor 3, nomor 1 gitu, saling bertukar. Nah kalau di Jerman sendiri itu kan kampus negeri itu kan ada banyak ya, ada sampai 300-an. Dan sendiri peringkatnya di Jerman itu tiap tahun berubah-ubah yang seperti Hergani bilang tadi ya. Itu biasanya berdasarkan apa tuh ya? Kalau patokan begitu, apa penelitian sainsnya atau apa, mungkin ada Nobelnya atau apa kayak gitu? Salah duanya itu. Tapi banyak faktornya emang. Kalau kita buka website Hochschulranking DeZeit gitu ya, di DeZeit.de itu website itu, dia punya parameter banyak banget untuk menentukan satu kampus tuh rankingnya masuk ranking berapa, mulai dari seberapa banyak siswa yang lulus tepat waktu,
seberapa banyak siswa yang bikin skripsinya di perusahaan, seberapa banyak dana yang digelontorkan pemerintah untuk riset di kampus itu. Kan beda-beda nih kampus, nanti ada yang riset yang besar dana dari pemerintahnya ke sini, ada yang dari jumlah publikasi per tahun, jurnal macam-macam Mang. Tapi yang Mang Epai bilang tadi betul itu. Dari penelitian itu termasuk salah satu peringkatnya berubah-ubah di Jerman sendiri. Betul. Jadi seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya gini Hergani kan udah ngajar di German Camp Center udah berapa tahun ya? Kayaknya tahun 2016 akhir tuh. 2006 tahun. Udah 4 angkatan berarti ya di sini ngajar matematikanya. Gimana tuh kesannya selama ini anak-anak di GCC mampu gak sih untuk matematikanya gitu, baik matematika Indonesia atau matematika Jerman gitu? Alhamdulillah siswa yang kita punyain dari 4 angkatan ini siswa yang baik-baik semua, siswa yang penurut, siswa yang mau belajar, siswa yang walaupun di awal mengalami kesulitan tapi dia akan fight, dia akan coba bangkit, dia akan maju gitu. Ya alhamdulillah, bahkan kemarin siswa kita diterima di Kaiserslautern ya. Hampir semua 90 gitu. Berapa persen tuh waktu itu tuh, luar biasa. Ya saya senang dengan anak-anak siswa GCC yang kritis, jangan malu bertanya gitu. Anggap saya abang kalian gitu loh. Anggap saya sebagai abang, jangan anggap sebagai guru, nanti kaku gitu. Bedanya matematika di Jerman sama di Indo itu seperti apa ya? Apakah karena cuma bahasanya aja atau memang ada jalannya yang berbeda mungkin kayak gitu? Atau kayak gimana sih? Bahasa pasti beda ya. Bahasa pasti beda. Yang paling krusial saya lihat perbedaannya itu ada di, kalau kita nyebutnya otak kiri otak kanan ya, ini bisa jadi masukan juga buat pemerintah kita ya, buat Kementerian Pendidikan kita. Indonesia itu terlalu banyak menghafal, terlalu banyak rumus materi setebal ini hafalkan, tidak tahu datangnya dari mana, tidak tahu dipakainya kapan, tidak tahu kapan tidak bisa dipakai, saat permasalahannya dirubah bingung karena taunya hanya rumus gitu. Jerman terbalik. Dia tidak dijejelin pelajaran sebanyak itu, tapi benar-benar dari intinya matematika, dari filosofinya, dari mana ini berasal, kapan dia digunakan, batasan-batasannya apa, sehingga kreativitas anak dalam mengolah soal itu luar biasa, jago banget orang Jerman itu dari situ. Kelihatan pas nanti kuliah semester 1. Kita dengan pola pikir yang cuma hafalin rumus gitu ya. Kalah ini kita. Jadi gini, waktu saya lagi kuliah ya semester 1 di depan profesor tuh, setiap kali profesor bertanya, ada pertanyaan, saya tuh kayak yang diam aja gitu. Itu teman-teman Jerman tuh semuanya angkat tangan. Tanya. Wih, saya bilang ini. Atau misalnya gini, ada tanggapan, ada yang mau menanggapi, semua berlomba-lomba menanggapi, dan tanggapan mereka saat kita dengar satu-satu itu berbobot semuanya gitu. Kayak permainan di kepala mereka yang kreativitas itu menanggapi materi yang diberikan si profesor. Saya yang awalnya masih bengong gitu. Masih ala Indonesianya nempel gitu. Aduh, di Indonesia nggak ada tuh yang begini. Siapa yang mau tanya gitu, nggak ada. Kayaknya begini semua ya. Begini semua. Ntar kalau udah selesai baru dia nanya tuh biasanya tuh misalkan dosen atau gurunya udah selesai, nanya tuh ke depan sendirian. Kak, saya mau nanya dong. Biasanya gitu tuh kalau saya presentasi di kelas. Nggak dilatih untuk depan kelas. Nah, dia beraninya di belakang gitu biasanya. Minder seperti itu kan. Dan ya itulah, jadi intinya nggak membebani otak, nggak membuat stres, tapi membangun kreativitas. Indonesia bikin stres anak, kreativitas nggak kebangun. Itu kata kuncinya kalau boleh saya jelaskan seperti itu. Ini masukan buat pemerintah ke depan ya ya. Bagaimana menciptakan matematika itu seperti apa, bentuk kreativitas gitu ya. Siap. Nah, kalau buat buat anak-anak yang baru nih yang anak-anak German Camp Center baru, kira-kira persiapan apa yang harus dilakukan mereka Misalkan dari sisi matematika apa gimana,
dia harus belajar apa gimana kayak gitu Her. Buat anak-anak yang baru nih, buat anak-anak German Camp Center yang nanti mau mulai gitu Her. Sebelum masuk atau setelah sama kita di GCC? Maksudnya, sebelum masuk mereka harus bawa apa kira-kira? Karena kan ini bisa juga mereka nonton gitu kan pesannya, jadi mereka udah siap gitu untuk persiapannya, kira-kira harus apa aja sih? Nomor 1 menurut saya ya niat penting, harus tekad baja. Mau ke Jerman itu jangan karena orang tua yang pilihin, jangan karena ikut-ikutan temen atau Europe nih, Eropa nih keren nih. Lupakan itu semua. Niat saya pengen ke Eropa karena memang pengen belajar di sana. Kalau niatnya nggak kuat, di tengah jalan menghadapi masalah itu goyah. Itu aja saran dari saya, nggak ada lain, itu aja niat ya itu benerin. Niat dimantapin gitu ya. Nggak ada pilihan 1, pilihan 2, pokoknya Jerman. Gitu ya. Maju terus. Biasanya banyak tuh anak-anak tuh, jadi kayak misalkan, Kak saya mau coba PTN dulu deh Jerman, nanti kalau nggak keterima PTN baru kuliah ke Jerman gitu. Tuh udah niat nomor 2 tuh Her ya. Niatnya udah mulai goyah tuh kayaknya. Gitu. Seperti itu. Karena nanti kalau pelajaran bisa dikejar emang ya. Bisa dikejar, Jerman bisa dikejar, matematika bisa dikejar. Yang penting niatnya aja. Gitu. Niat matematika. Nah, sekarang kan lagi masa gini nih Her, lagi masa pandemi ini. Iya. Kesibukan Hergani sendiri kan mungkin kelas udah nggak ada yang offline ya. Berarti sekarang sibuk bikin materi online atau lagi sibuk ada bisnis apa mungkin? Saya kan aktif mengajar di IULI. Saya kan dosen teknik mesin di sana. Dosen. Ya kita saat kalau aktualnya sekarang saya lagi prepare materi untuk UAS. Mereka sebentar lagi mau UAS dan online. Online. Gitu. Yang unik nih ya, yang menarik nih ya. Ujian kalau dia online, kita nggak bisa menjamin dong si mahasiswa menyontek atau enggak. Nah itu dia. Iya kan? Nggak kelihatan tuh. Memang kamera sih ada, tapi kan tangannya entah apa yang mereka lakukan kita nggak tahu nih. Jadi tantangannya buat para dosen adalah membuat soal yang tidak bisa ditemukan di internet atau di buku atau di internet saat mereka searching nih soal nggak ada. Itu tantangan tersendiri. Karena kebanyakan maaf ya guru atau dosen saat mereka malas membuat soal, mereka hanya menyalin mengcopy soal dari universitas lain atau dari buku atau dari sumber di internet dijadiin soal. Itu kalau anaknya cerdik itu bisa dapat jawabannya. Itu paling saat ini saya aktif di situ gitu. Kalau bisnis ya saya punya bisnis travel, tapi kan kita sama-sama tahu bisnis travel sedang terjun ke laut gitu. Kalau harapannya gimana Her? Mungkin setelah pandemi mungkin kayak gitu, harapannya ada harapan gak sih dari Hergani sendiri? Harapan harus selalu ada ya. Pandemi ini pun banyak hikmahnya loh. Iya jelas. Hikmahnya justru kita harus keluar dari pola pikir tempurung out of the box-nya istilahnya gitu ya. Kita harus loncat out of the box. Kita harus membuat sebuah terobosan baru. Apa yang bisa kita buat ini? Iya, nyambung ke yang tadi matematika mungkin Her. Kayak kreativitas tuh harus benar-benar dibangun biar tetap lancar segala sesuatunya gitu ya. Oh iya pasti. Kita ke pengalaman Hergani di Jerman deh. Memang niat awal Hergani itu dari SMA. SMA Hergani di mana Her? Saya di SMU 6 Blok M Mahakam. Wih, SMU terkenal Her. SMA para artis. Kecuali saya. Jadi memang niat Hergani udah ke Jerman kayak gitu dari awal SMA. Udah tekad bulat dari kelas 3 SMA tuh udah berangkat ke Jerman gitu udah ya. Kuat ke sana. Dulu prosesnya lewat mana Her kalau boleh tahu? Teknisnya seperti apa? Saya dulu ke Jerman berangkat. Saya dulu berangkat mandiri tahun 2004 kan belum ada informasi yang
belum ada informasi detail seperti sekarang, seperti konsultan seperti German Camp Center ini. Betul. Gitu ya. Jadi, Erga ini belajar bahasa sendiri di Goethe Institut di saat Goethe itu Institut, ya. Kemudian pengurusannya juga sendiri. Gitu. Nah, di awal-awal masa di Jerman itu seperti apa ya? Apa butuh waktu berapa lama gitu untuk bisa lancar gitu di Jermannya? Kira-kira butuh waktu berapa lama? Ini pertanyaan bagus banget ini. Banyak yang menjadi kendala bagi seorang teenager ya, umur belasan tahun masih labil berangkat ke negeri orang. Bayangin, mulai dari perbedaan kultur, itu kalau nggak mental baja bisa pulang gitu. Gimana enggak? Orang Jerman tuh terkenal kaku, terkenal strict to the point. Di depan kita langsung kalau dia nggak suka dia bilang nggak suka. Itu kalau budaya kita yang baperan pulang digituin orang Jerman. Digituin orang Jerman. Cuaca. Tiba-tiba kena minus 25 tuh apa nggak nangis sih awal-awal. Dari suhu 36-nya Jakarta ke suhu minus 25. Dan dari rumah mau berangkat ke kampus, bayangkan Bang Epa ya, jam 7:30 kita buka jendela ya, kita buka horden. Gelap. Pas winter ya, musim dingin, gelap karena subuhnya itu baru jam 7 gitu ya. Gelap satu. Yang kedua, kita miringin kaca dikit, itu anginnya. Lihat suhu minus 20, lihatlah ke tanah. Ke bawah. Saljunya segini. Kira-kira berangkat apa tarik selimut lagi? Coba. Itu tantangan, bener-bener tantangan tuh. Saya sempet tidur aja lagi deh. harus ngebelah salju dulu. Ngebelah salju luar biasa, berangkat itu jeruk. Astagfirullah. Tapi begitulah. Itu suka dukanya luar biasa di sana. Itu kira-kira butuh berapa lama, Her? Bisa adaptasinya gitu buat anak-anak muda. Apa beda-beda tiap orang beda-beda. Beda-beda. Tapi paling tidak dari sisi bahasa ya, saya bahas ya, dari sisi bahasa penyesuaian itu 1 tahun. 1 tahun. Karena begini, bahasa tekstual buku yang baku nggak sama dong dengan bahasa obrolan sehari-hari. Contoh, hendak kemanakah kamu? Emang kita gitu kalau ngomong enggak kan? Mana lu? Kemans, asik. Ketemu orang Jerman yang ngomong kayak gitu juga. Sementara kita belajar di buku bahasanya baku. Yang baku. Kan penyesuaian dan itu nggak sebentar. Dan kalau kita belajar di lembaga-lembaga bahasa Jerman ngomongnya masih pelan. Ketemu orang Jerman yang kalau ngomong cepet. Setahun. Dan itu tergantung juga bagaimana kita bergaul. Kalau ini sebagai ini masukan nasihat juga nih dari saya nih dan teman-teman yang lain juga buat teman-teman yang lain tahu. Sebisa mungkin bergaullah dengan orang-orang yang berbahasa Jerman. Bukan hanya orang Jerman loh. Ada orang Afghanistan lahir di sana Jermannya perfect. Ada orang Nigeria lahir di sana bahasa Jermannya perfect. Pokoknya bergaul dengan orang yang ngobrolnya berbahasa Jerman. Kalau kalian kebanyakan dengan orang Indonesia aja ntar bahasa Padang yang jago. Bukan bahasa Jermannya. Bukan berarti nggak boleh bergaul dengan sesama orang Indonesia. Balance lah. Jadi hari ini gaul sama anak-anak Indonesia, mungkin 2 hari ke depan gaul sama orang-orang Jerman atau sama orang negara lain yang sama-sama belajar Jerman atau ya. Itu bisa meningkatkan kebahasaannya. Sangat bisa. Lucu malahan, kayak saya ada kawan akrab di Studien Kolleg dari Turki. Kita masih sama-sama hancur bahasa Jerman kita. Sama-sama belajar. Namanya Firat dari Turki. Saya hancur, dia hancur. Jadi kalau saya dengar dia hancur, saya ketawa. Dia dengar saya hancur, dia ketawa. Dan saling membenarkan. Itu yang menarik. Kayaknya salah lo tadi ngomongnya. Harusnya gini bahasa yang... Oh iya. Pas dia ngomong, gue yang benerin. Kayaknya tadi lo salah tuh grammarnya. Yang bener gini. Asik. Jadi sama-sama berkembang bahasa Jermannya. Gitu. Jadi salah satu tips juga tuh ya, Her ya. Tips. Kalau bisa jangan terlalu sering sama kumpul-kumpul lah sama anak-anak Indonesia, tapi harus balance juga sambil kumpul sama orang-orang
Jerman gitu. Karena saya menyaksikan sendiri, ini kalau yang melihat video ini mohon maaf nih kalau tersinggung ya, kalau orangnya tahu ada kelas saya sendiri. Jadi berangkat ke sana orang Padang dari Sumatera Barat, ngumpulnya sama orang Awak, Ambo terus yang jago bahasa Padangnya ini. Saya bilang kan, lu kalau nongkrong jangan sama orang Padang melulu ya Allah, ngobrol lah sama yang lain, teman-teman kamu, coba ketemu orang Jerman, ngobrol, ketemu orang nanti yang dari Bandung sama mereka bahasa Sunda melulu gitu kan. Jangan seperti itu ya, karena akan terlihat nanti setelah setahun, 2 tahun, 3 tahun lama di Jerman tidak menjamin bahasa Jerman kita jadi bagus. Nggak menjamin. Saya ketemu orang udah 5 tahun di Jerman ngomongnya masih lambat, grammarnya hancur lebur, nggak luas. Kenapa? Kira-kira kenapa, Mang? Saya tanya. Menurut Mang? Kalau menurut yang saya tahu ya yang seperti tadi Hergani bilang, dia lebih banyak berteman atau mainnya nggak sama orang luar Jerman gitu kan, yang sama-sama belajar bahasa, tapi dia lebih mungkin karena baperan kali ya orangnya atau gimana, jadi dia nggak mau ngumpul. Minder. Minder juga Aduh, ini nih orang Indonesia nih, Asia Tenggara nih, bukan cuma Indonesia, Vietnam, Thailand, Myanmar, ini nih penyakitnya nih satu nih. Minder, malu. Kalau ngumpul ya sama kita, jadi kayak anak-anak ayam tuh, Indonesia, Vietnam ya semua, ya ampun. Minder, kita tuh takut malu, takut salah ngomong. Kalau dibanding orang dari Amerika Latin, dari Timur Tengah, dari India misalnya, maksudnya kita dari sisi percaya dirinya itu, confidence itu kalah. Mereka itu bahkan ya bodoh amat gua salah, penting gua ngomong dulu. Ada guru nanya nih, nyeplos aja dulu pak. Pas gitu pikir nih ngomongannya kosong, tapi berani nih anak luar biasa. Ada plus minusnya seperti jadi kepedean dulu ya, memang harus ditingkatin tuh kepedean gitu. Belajar bahasa itu harus berani salah. Bahasa adalah untuk dibahasakan. Gitu. Bahasa bukan untuk dipendem. Ngomong lah, salah ya proses gitu biasa. Menurut saya seperti itu. Jadi dari tingkatan awal Hergan itu belajar bahasa sendiri, kemudian proses awal di Jermannya. Student collect di mana kalau boleh tahu? Di Aachen juga, RWTH. Oh, jadi di Aachen masih di satu kota itu aja. Masih sama. Berapa lama di student collect? Setahun. Nah, di student collect itu kan ada beberapa jurusan tuh ya Nah, kayak M-Course, untuk kedokteran biologi, T-Course, G-Course, kayak gitu-gitu. Di student collect-nya itu kalau di Aachen sendiri, dia bisa ke universitas mana aja atau gimana sih teknis dari student collect ke universitasnya? Kayak gitu waktu zaman Hergani sendiri. Apa Hergani misalkan masuk T-Course dulu ya berarti ya di Aachen-nya itu. Iya. Tetap bisa satu kota atau bisa ke beberapa kota sih Bisa ke beberapa kota. Bisa kota mana aja bisa. Bisa kota mana aja. Nggak ada batasan kalau itu. Gitu. Kita dapat student collect di mana, mau kuliahnya di mana, nggak ada batasan. Oh nggak ada batasan, misalkan di satu kota yang sama. Saya pikir zamannya Hergani masih ada batasan itu. Jadi misalkan kalau mau kuliah di RWTH kan student collect-nya harus masuk ke RWTH kan juga. Gitu. Ini secara informal ya saya inofficial nih saya sampaikan ya. Saya rasa sih gini aja deh di Indonesia ya. Kalau SMP Al-Azhar mau masuk SMA Al-Azhar didahuluin nggak? Didahuluin sama SMA-nya ketimbang SMP lain. Gitu, ya kan? Cuman itu nggak tertulis kan? Saya rasa sih ada faktor-faktor kayak gitu. Faktor-faktor kayak gitu. Kan gue RWTH, gue nerima orang RWTH dong. Kan toh yang anak RWTH yang mau masuk ke gue kan didikan gue juga. Jadi lembaga student collect RWTH itu di bawah naungan RWTH. Wajar nggak sih kalau dia nerima duluan yang RWTH? Wajar, tapi bukan berarti, makanya saya bilang pada dasarnya
secara umum nggak ada batasan. Nggak ada batasan. Tapi di internnya mereka ada kecenderungan lebih memilih dari yang didikan mereka duluan, ya nggak ada yang salah dengan itu menurut saya. Bisa jadi Mang Epai. Nah dari student collect itu tes masuk di Jerman itu kan cuma pada saat mau masuk ke student collect. Nah dari student collect ke universitas kan nggak ada tes lagi. Berarti apa istilahnya kayak sortirnya itu cuma nilai student collect ya, betul seperti itu. Sortir untuk bisa masuk ke uninya, apa dia ada tes lagi kayak semacam di sini SMPTN atau SBMPTN, atau cuma nilai ujian student collect-nya aja? Pada dasarnya nilai ujian student collect-nya aja. Tapi kalau Mang Epa ingat pembicaraan kita di awal tadi, akan dulu seperti itu juga. Pada dasarnya dari Studcol masuk selesai udah gitu. Tapi akan baru tahun lalu ini. Nah yang tadi ada ujian di awal itu tiba-tiba buat ini lagi dia, buat ujian lagi. Jadi bukan hanya cukup ujian student collect, nilai student collect, ada ujian lagi. Itu baru peraturannya. Akan dan mungkin itu cuma akan doang atau beberapa kota lain deh? Itu tugas German Camp Center cari tahu. Itu tugas German Camp Center. Itu tugas teknisnya akademiknya German Camp Center untuk bisa cari tahu apakah ada ujian lagi atau enggak. Saya dapat info baru akan ya. Tapi kayaknya kalau satu buat, yang lain ikutan nih. Coba dicari tahu. Siap. Nanti ke akademiknya German Camp Center. Gantian dong, Mang. Saya mau tanya nih, Mang. Apa sih ya? Menurut Mang Epai, kenapa sih anak-anak tamatan SMA tuh ya kudu masuk German Camp Center? Kelebihannya apa sih? Kalau biasa saya presentasi di kelas, saya sih biasa ngomong kenapa harus milih German Camp Center. Nah, yang pertama konsepnya kita beda dengan beberapa konsultan lain. Konsep belajar kita lebih ke semacam asrama, ngecamp. Kita menginap. Anak-anak itu biar lebih intens dengan satu angkatannya. Jadi nggak harus pulang pergi ke rumah, nggak harus yang pagi berangkat ke sekolah, jam 4 sore pulang lagi ke rumah gitu. Nah, jadi kalau di German Camp Center ini bedanya dengan beberapa konsultan lain, kita sifatnya lebih ke asrama biar lebih intens anak-anak, biar lebih terbangun motivasi anak-anak dan belajarnya juga jadi lebih mantap dari ini satu-satunya di Indonesia emang ya, satu-satunya di Indonesia yang sistem boarding kan? Ini kita menganut sistem boarding camp seperti itu. Kalau saya biasa presentasi sih itu ya. Jadi kenapa harus milih German Camp Center? Kita satu-satunya lembaga yang konsepnya sifatnya asrama. Jadi dari asrama itu belajarnya juga jadi lebih intens, ikatan ke anak-anak satu angkatannya juga jadi lebih kuat. Jadi mereka saling menjaga satu sama lain. Ada yang kurang di bahasanya, mungkin ada tambahan lain ke teman-temannya yang pinter kayak gitu. Jadi lebih berasa karena kita kelas juga nggak cuma dari pagi sampai sore. Jadi ada dari kelas paginya hafalan bahasa, kemudian ada kelas malamnya juga, workshop semacamnya, bahasanya atau matematikanya diajar Hergane sendiri kayak gitu. Ya itu kita udah angkatan keberapa nih sekarang nih? Sudah angkatan kemarin berangkat tuh angkatan ke-7. 7 ya. Berarti sebelum saya dulu mengajar di sini tuh udah ada 3 angkatan sebelumnya. Udah ada 3 angkatan. Karena saya udah 4 angkatan di Udah sini. 4 angkatan. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan dari Hergane mungkin yang bisa saya jawab? Nah, kalau di musim pandemi corona kayak begini nih, teknis pembelajarannya kayak gimana ya, Mang? Nah, kemarin sih kita sudah meeting dengan manajemen bagaimana menyikapi pandemi ini. Jadi memang karena kita konsepnya matangnya tetap di asrama, jadi kita tetap fight dengan segala macam protokoler kesehatan yang sudah kita jalankan nanti. Dari cuci tangan masuk kelas, dari rapid test, segala macam itu benar-benar kita akan perketat, Her. Jadi di German Camp Center karena konsepnya atau titik poin kita di campnya ini, jadi memang nggak bisa kita hilangkan ke kelas online atau apa. Jadi kita tetap harus fight di kelas offline, tapi dengan protokoler kesehatan yang ketat.
Gitu. Atau mungkin juga ya, physical distancing nanti kelasnya berjarak beberapa meter kayak gitu-gitu sih ya. Yang mungkin nanti kita akan jalankan ke depan. Sudah menyesuaikan seperti itu. Kalau kata dulu Menkesnya apa sih? PHBS, perilaku hidup bersih katanya. Ya luar biasa. Jadi begitu ya guys. Ini Jadi gantian begitu, saya yang nanya nih guys. Jadi begitu, nanya tentang Jerman Camp Center nih Her, kita ngomonginnya seperti itu. Oke baik, terima kasih Her Gani sudah hadir di acaranya Ngobrol Bareng GCC. Terima kasih banyak kesempatannya, ilmunya banyak banget nih. Dari mulai matematika kita ngomongin kuliah di Jerman seperti apa, pengalaman Her Gani seperti apa dan lain sebagainya. Oke, sampai jumpa lagi di acara Ngobrol Bareng GCC berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat berangkat kuliah ke Jerman, tetap fight. Her Gani ada tambahan mungkin? Saya rasa itu aja, tapi paling tadi itu ya, niat benar-benar harus dikuatin ya. Sebelum kalian bergabung sama kita nih, kuatkan niat. Kuatkan niat itu yang penting, innamal a'malu binniyat. Betul ya Her. Oke, sekian dari kami Jerman Camp Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.